Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sifatul huruf atau sifat-sifat pada sebuah huruf. Nah, sifatul huruf itu apa? Sifatul huruf itu adalah tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya. Jadi tidak hanya manusia saja yang mempunyai sifat, tetapi huruf juga mempunyai sifat. Apa urgensinya? Urgensi mempelajari sifatul huruf ini. Di antaranya adalah membedakan huruf yang satu dengan huruf lainnya ketika makhrajnya sama. Jadi huruf yang satu dengan huruf yang lainnya ketika keluarnya sama, tempat keluarnya sama, kita bisa bedakan huruf tersebut dengan mempelajari sifatul hurufnya. Yang kedua adalah mengetahui tebal tipisnya suatu huruf. Bagaimana huruf ini tebal, bagaimana huruf ini tipis. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita mempelajari sifatul hurufnya. Yang ketiga, yaitu mengetahui karakteristik dan tingkatan kekuatan suatu huruf. Nah, huruf ini kuat, huruf ini lemah, bagaimana karakteristiknya suatu huruf tersebut dengan kita mempelajari sifatul huruf. Jadi sifatul huruf ini sangat penting kita pelajari, apalagi tadi kita sudah mempelajari tentang makharijul huruf. Nah, di sifatul huruf ini kita bagi menjadi dua, ada yang sifat lazimah atau kita biasa sebut dengan sifat zatiyah dan sifat yang aridah. Apa itu sifat lazimah atau sifat zatiyah? Sifat lazimah ini adalah sifat asli yang melekat pada huruf tersebut dalam kondisi apapun. Jadi tidak bisa lepas sifat ini dari huruf tersebut, apapun kondisinya. Itu dinamakan dengan sifat lazimah atau sifat zatiyah. Ada berapa sifat lazimah ini? Ada 20 sifat. Tetapi dibagi, ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Nah, dari 20 sifat ini, ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Nah, ada kelompok sifat yang memiliki lawan, itu ada 10 sifat. Dan sifat yang tidak memiliki lawan juga ada 10 sifat. Dari kelompok sifat yang memiliki lawan, kita bagi lagi di 5 keadaan. Keadaan yang pertama, berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Dalam sifat ini, berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas, ada 2. Yaitu sifat hams dengan lawannya yaitu sifat jahr. Apa itu hams? Secara bahasa artinya samar atau tidak terang. Tetapi menurut istilah yaitu mengalirnya nafas yang menyertai huruf tersebut. Jadi ketika kita baca huruf tersebut, nafasnya ada yang mengalir. Itu namanya sifat hams. Apa saja hurufnya di sifat hams ini? Hurufnya ada huruf fa, ha, tha, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Itu biasa kita sambungkan, kita singkat fahathahu syakhsun sakat. Ada 10. Fa, ha, tha, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Itu hurufnya. Jadi ketika kita membaca atau mengeluarkan huruf fa, pasti ada nafas yang keluar. Af, ha, sa, as. Nafasnya ada yang mengalir. Jadi bunyi-bunyi tersebut, nafas mengalir tersebut dinamakan dengan sifat hams. Dari 10 huruf tersebut ada lawannya, yaitu sifat jahr. Apa itu sifat jahr? Sifat jahr adalah kalau tadi hams itu mengalirnya nafas, kalau jahr tertahannya nafas. Jadi ketika kita mengucapkan suatu huruf, nafasnya tidak mengalir, tidak keluar. Apa hurufnya? Hurufnya selain huruf-huruf hams. Jadi ada 18 huruf. Ada 18 huruf. Selain huruf fahathahu syakhsun sakat yang tadi disebutkan di huruf hams. Semua huruf hijaiyah selain huruf-huruf hams itu masuk ke huruf dengan sifat jahr. Hams ini karakteristiknya lemah. Jahr ini karakteristiknya kuat. Nah,
untuk mengetahui maksudnya gimana sih lemahnya, kuatnya itu. Nah, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Yang kedua, berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Kalau tadi berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas, yang kedua mengalir atau tidaknya suara. Ada dua sifat juga. Ada namanya sifat syiddah, lawannya rokhawah. Syiddah itu apa? Syiddah itu adalah mencegah mengalirnya suara saat mengucapkan huruf. Jadi huruf itu tercegah suaranya, makanya dinamakan dengan huruf syiddah. Apa saja hurufnya? Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Kalau kita singkat, ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Jadi ketika kita membaca huruf tersebut, suara kita tertahan. A, aj, alto. Suaranya tertahan. Itu dinamakan dengan sifat syiddah. Syiddah mempunyai lawan. Apa lawannya syiddah? Lawannya adalah rokhawah. Kalau tadi tertahannya suara, kalau rokhawah artinya mengalirnya suara saat mengucapkan huruf-huruf dengan sifat rokhawah. Apa huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya rokhawah adalah huruf-huruf selain huruf-huruf syiddah dan huruf-huruf tawasud. Apa itu tawasud? Jadi antara syiddah dan rokhawah di tengah-tengahnya itu ada namanya tawasud atau bainiyah. Kalau syiddah tadi tertahannya suara, ya. Kalau rokhawah itu tadi mengalirnya suara ketika membaca sebuah huruf. Nah, kalau tawasud artinya tertahan tetapi tidak sempurna tertahannya. Kalau syiddah tadi tertahannya sempurna. Kalau rokhawah mengalir suaranya. Kalau tawasud atau bainiyah artinya tertahan tetapi tidak sempurna tertahannya. Apa huruf-hurufnya? Hurufnya ada 5. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Dengan singkatan lin umar. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Jika misal seperti ini ya. Jika ada sebuah baris seperti ini. Garis. Kalau kita baca syiddah, mentok ke sini saja. A, aj, ad, ya, ako, alpo. Cukup. Tapi kalau kita baca dengan tawasud atau bainiyah, tengahnya. Contohnya, al, am, an, er. Cukup di sini saja. Jangan sampai ke sini. Nanti al, an. Ini juga salah. Jadi cukup di tengah saja. An, al. Nah. Jadi suaranya mengalir tetapi tidak sempurna, tertahan juga tidak sempurna tertahannya. Cukup di tengah saja. Nah, terus di akhir di sini ada namanya tadi rokhawah. Jadi huruf-huruf rokhawah adalah semua huruf hijaiyah selain huruf-huruf syiddah dan huruf-huruf tawasud atau bainiyah. Tadi huruf-huruf syiddah ajid, qatin, bakat. Kalau huruf tawasud lin umar, berarti huruf rokhawah selain huruf ajid, qatin, bakat dan selain huruf lin umar. Itu di sini. Contohnya apa? Huruf sin. As, ash. Bukan di sini, bukan ash. Bukan ash. Tapi ash. Nah, mengalir suaranya. Mengalir suaranya. Itu yang dimaksud dengan syiddah, rokhawah, dan tawasud atau bainiyah. Syiddah mempunyai karakter huruf yang kuat, sedangkan tawasud atau bainiyah ada perbedaan pendapat karena tawasud dan bainiyah ini ada yang mengatakan huruf yang tidak memiliki lawan. Huruf yang tidak memiliki lawan, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi setiap huruf yang nanti kita bahas, setiap huruf yang tidak memiliki lawan, ya pasti huruf tersebut karakternya kuat. Tapi nanti ada pengecualiannya. Ada beberapa sifat yang memang karakternya itu lemah walaupun huruf tersebut tidak memiliki lawan. Nah, jadi kita simpulkan di sini tawasud atau bainiyah memiliki karakter huruf yang kuat. Nah, dan rokhawah itu karakter hurufnya adalah lemah. Sekarang yang ketiga, setelah tadi mengalirnya nafas,
Yang kedua, mengalirnya suara. Dan yang ketiga adalah berdasarkan terangkat atau tidaknya lidah, ke langit-langit mulut. Nah, ada dua sifat. Yang sifat yang pertama adalah sifat isti'la. Sifat isti'la ini punya lawan, namanya sifat istifal. Jadi sifat isti'la dan sifat istifal. Apa itu sifat isti'la? Nah, sifat isti'la ialah naiknya pangkal lidah ke langit-langit mulut bagian atas saat mengucapkan huruf-huruf isti'la. Jadi lidahnya ini, ya, pangkalnya terangkat ke atas ketika mengucapkan suatu huruf. Hurufnya apa saja? Huruf isti'la ada 7. Kha, Shad, Dha, Ghain, Ta, Qaf, dan Dha. Dengan singkatannya biasa kita singkat dengan Khussa, Daw, Tain, Qidh. Jadi ketika kita membaca atau mengucapkan huruf tersebut, lidah kita pangkalnya terangkat ke langit-langit atas. Ya. So, Po, O, Wo. Lidahnya, pangkalnya naik ke langit-langit atas. Jadi ada yang naik, ada juga yang turun atau tidak terlalu naik. Apa namanya? Namanya dengan sifat istifal. Namanya sifat istifal. Apa itu sifat istifal? Kalau tadi isti'la terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Kalau istifal berarti pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit atas. Jadi naik tetapi tidak sampai bertemu langit-langit atas. Nah, apa huruf-huruf istifal? Huruf-huruf istifal adalah semua huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Untuk sifat isti'la dan sifat istifal, kalau isti'la punya karakter yang kuat dan istifal punya karakter yang lemah. Kuat karena pangkal lidah itu harus dinaikkan ke rahang atas, ya, langit-langit atas. Nah, kalau istifal naik tetapi tidak terlalu nempel, ke rahang atas. Sekarang kita di pembagian yang keempat, yaitu berdasarkan terkumpul atau tidaknya suara antara lidah dan langit-langit mulut. Antara lidah dan langit-langit mulut. Ada dua sifat di sini. Yang pertama ada idbaq, punya lawan, yaitu infitah. Lawannya idbaq, infitah. Apa itu idbaq? Idbaq itu ketika kita mengucapkan sebuah huruf, huruf tersebut dilekatkan ke langit-langit atas. Apa yang dilekatkan? Permukaan lidah. Otomatis idbaq ini punya karakter yang kuat. Nah, apa hurufnya? Hurufnya adalah huruf shad, bod, to, dan vo. Shad, bod, to, dan vo. Jadi huruf-huruf idbaq, ya, itu pasti huruf isti'la. Tetapi tidak semua huruf isti'la itu huruf idbaq. Ya. Jadi di huruf idbaq ini cuma 4. So, do, to, dan vo. Jadi ketika kita baca huruf 4 tersebut, pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit atas, permukaan lidahnya juga dilekatkan ke langit-langit atas. Jadi terangkat semua. So, do, to, vo. Nah, seperti itu cara membacanya. Jadi pangkalnya dinaikkan, tengah lidahnya juga dinaikkan ke permukaan langit-langit atas. Selanjutnya, lawan dari sifat idbaq ini yaitu sifat infitah. Nah, infitah ini apa? Infitah ini ialah sebagian besar permukaan lidah, ya, dan langit-langit itu terbuka, jadi tidak bertemu. Kalau tadi sifat idbaq itu permukaan lidah itu bertemu dengan langit-langit atas, kalau infitah permukaan lidahnya tidak bertemu dengan langit-langit atas. Apa hurufnya? Semua huruf hijaiyah selain huruf-huruf idbaq. Shad, do, to, do. Jadi semua huruf hijaiyah selain huruf shad, do, to, dan do itu masuk ke huruf
infitah. Jadi bisa kita simpulkan semua huruf istifal pasti infitah. Kalau misal tadi idbaq karakternya kuat, kalau infitah punya karakter yang lemah. Selanjutnya, pembagian yang kelima ya, dari sifat lazimah atau sifat zatiyah yang memiliki lawan, yaitu berdasarkan mudah atau sulitnya pengucapan, tapi dari sisi makhrajnya. Ya. Ada sifat apa aja di sini? Ada sifat idlaq. Nah, sifat idlaq punya lawan, namanya ismat. Apa itu idlaq? Setiap huruf-huruf yang diucapkan itu mudah diucapkan, lancar diucapkan, ya, dan ringan diucapkan. Ketika keluar dari bibir itu mudah, lancar, ringan. Nah, itu masuk ke huruf-huruf idlaq. Apa huruf-huruf idlaq? Huruf-huruf idlaq yaitu huruf fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Firo, min, lub. Firo, min, lub. Huruf ismat artinya huruf yang sulit atau tertahan, ya, sulit diucapkan, tidak ringan ketika diucapkan ketika keluar dari mulut. Ya, huruf hijaiyah semuanya selain huruf fa, ro, mim, nun, lam, dan ba masuk ke huruf-huruf ismat. Jadi dia jauh makhrajnya dari mulut. Jadi huruf fa makhrajnya di sini, lam, nun, ro, dan ba makhrajnya di sini, di depan. Jadi mudah ketika diucapkan, keluarnya gampang. Gitu. Tapi kalau yang agak jauh, ya, jauh di sini, di tenggorokan dan di lisan bagian belakang itu karena jauh, jadi sulit diucapkan. Nah, jadi semua huruf-huruf hijaiyah selain huruf firra min lub masuk ke sifat ismat. Dan untuk masalah sifat izlaq dan sifat ismat ini tidak begitu dipermasalahkan dari kalangan para ulama. Bahkan Imam Asy-Syatibi ya tidak memasukkan sifat izlaq dan sifat ismat ini ke dalam sifatul huruf. Karena tidak begitu terlalu dipermasalahkan tentang mudah dan sulitnya diucapkan, ya. Nah, tetapi di sini saya sedikit menjelaskan tentang mengenai sifat idlaq dan sifat ismat. Dalam segi yang lain, sisi yang lain, kita bahas dari sisi bahasa. Kalau idlaq tadi di ujung, terus ismat itu tertahan. Kalau dari sisi ilmu sorofnya, kalimat bahasa Arab kalau terdiri dari 4 huruf, pasti salah satunya adalah sifat idlaq. Kalau semuanya ismat, itu berarti bukan dari bahasa Arab. Ya. Terus dari bahasa mana? Bahasa serapan. Entah itu dari bahasa Persia, entah itu dari bahasa Yahudi, dan lain sebagainya. Jadi kalau murni dia bahasa Arab, pasti salah satu hurufnya adalah huruf idlaq. Tidak mungkin ismat semua. Itu dari sisi ilmu sorof atau tatanan bahasa. Ya, sedikit lagi untuk masalah idlaq dan ismat ini. Kalau tadi hurufnya idlaq itu firra min lub, huruf ismat itu selain huruf-huruf firra min lub. Kenapa? Pertanyaannya sekarang, kenapa huruf wawu tidak masuk ke dalam huruf idlaq, sedangkan huruf wawu itu di bibir juga? Nah, sekarang jawabannya adalah karena huruf wawu ini tidak masuk definisinya idlaq. Definisinya idlaq itu kan tadi ujung, ya, di ujung. Sedangkan wawu itu hurufnya itu bukan di ujung bibir, bukan juga di ujung lidah. Tetapi di mana? Tetapi di antara dua bibir. Ya, jadi bukan di ujung bibir, bukan juga di ujung lidah, tetapi di antara dua bibir. Dan huruf wawu ketika diucapkan, ya, itu perlu proses. Prosesnya apa? Prosesnya memonyongkan bibir kita, ya. Au, wa. Jadi ulama mengatakan huruf wawu ini tidak masuk ke dalam huruf idlaq, tapi masuknya ke dalam huruf ismat karena prosesnya tadi agak menyulitkan ketika dibaca. Jadi masuk ke huruf ismat, bukan huruf idlaq. Sifat idlaq mempunyai karakteristik sifat yang lemah.
Ya. Karakteristik dari sifat idlaq adalah lemah, sedangkan karakteristik dari sifat ismat itu karakternya adalah kuat. Nah, mungkin itu saja di pembahasan sifat yang memiliki lawan. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya di sifat yang tidak memiliki lawan.